tadi dari hakim sempat mengingatkan kembali apakah ia melihat Verdi Sambo menembak. Tetap konsisten dan didukung oleh lie detector atau poligraf ya, tetap konsisten. Jadi itu kalau menurut saya pendapat, pertanyaan penuntut umum, hakim dalam rangka menggali meyakinkan lagi itu tidak masalah. Tapi pada akhirnya Ricky malah saya suruh peragakan supaya kalau enggak kan masa enggak 2 meter udah ngali kan. Tapi dengan kondisi begitu dia bukan mau senang dia mau keluar, tidak mau seolah-olah tidak melihat kejadian ini. Dia terguncang, dia berharap ada yang mendukung dia, ada yang melihat dia gitu. Ayo gimana gitu. Nah dia terguncang karena dia tidak membayangkan kejadiannya itu, karena dia membayangkan masih normal. Dia tidak tahu pembicaraan Sambo dengan si Richard, di mana tempatnya harus sampai pistol, enggak, belum sampai itu kan. Dan apalagi pada saat diminta ke dia, ada 2 poin tadi yang kita juga berdebat sama majelis sama penuntut umum. Penuntut umum mengarahkan seolah-olah yang dia tolak adalah masalah menembak, tetapi backup tidak dijawab. Tidak bisa, itu menurut dia itu satu rangkaian walaupun di BAP berbeda. Nah itu kan nggak salahnya dia, tapi yang diucapkan di depan sidang ini harus kita terima. Ya semuanya dia menolak. Apakah menembak? Kalau toh dia mungkin tidak tegas, misalnya saya tidak kuat mental atau apa, itu kan hanya bahasa halus. Bagaimana seorang yang sedang terluka, sedang marah pimpinan, kemudian saya nggak mau, Bapak hentikan itu misalnya, nggak berisiko juga, akan marah dong pimpinan. Itu bahasa halus, tapi intinya itu penolakan. Jadi penolakan itu kedua-duanya, baik menembak maupun backup. Apalagi udah pada saat kejadian, apa yang di backup? Nggak ada yang di backup. Ada nggak si Joshua masuk ke dalam itu, ternyata sudah masuk ke dalam, udah dia dengar hanya jongkok. Tapi mungkin ada peristiwa sebelumnya. Kalau peristiwa sebelumnya itu, kalau dari keterangan yang lain, si Sam dia masuk, si Joshua kan ditarik mata Sam, didorong. Kemudian ada mungkin ada ucapan yang dia nggak didengar, yang dia dengar adalah pas dia masuk jongkok dan langsung menembak. Kejadian itu per detik. Pada saat dia goncang, dia berbalik arah itu, ya kita berangkat. Ya siapapun dia balik itu ya pasti nggak tahu dia apa. Apakah Sambo menembak Joshua? Tidak tahu, terserah. Kan ada fakta yang lain. Izar kan mengucapkan. Tergantung keyakinan hakim. Pak, kalau soal Ricky Rizal yang mengambil senjata dari Joshua, tadi juga sempat diperdebatkan alasan dari inisiatif Ricky Rizal itu, apa penjelasannya? Alasannya sudah jelas berulang-ulang. Dia tidak menginginkan terjadi kalau misalnya dia kan di sana, dia yang paling tua. Kalau sudah mendengar si Sambo, si Joshua sudah bertengkar, si kuat sipil pakai ngejar-ngejar ini, dia khawatir suatu saat marah atau tersinggung, malam bisa aja berantem lagi mereka. Ini dia mengantisipasi aja, dan disampaikan ke si Joshua, bukan nggak disampaikan malam itu. Jadi dijelaskan dia, saya sampaikan senjata kamu saya amankan di atas. Itu si Joshua tidak berkeberatan, mungkin dia juga merasa bahwa dia memang tadi terjadi sesuatu hal miskomunikasi atau pertengkaran dengan si kuat. Jadi kalau itu menurut saya, walaupun penuntut umum menyatakan bahwa senjata itu seperti istri bagi seseorang polisi, itu wajar. Tapi di satu hal yang lain, kalau terjadi sesuatu hal yang kira-kira berbahaya, dia punya diskresi sebagai polisi, mengantisipasi. Kemudian masih dirangkaikan, dia bawa pulang ke sana, di senjata ditaruh di mobil. Ditaruh di mobil tuh dia nggak, karena Joshua waktu dari Magelang, dari Jakarta ke Magelang pakai mobil itu. Jadi dalam pikiran dia di situ dia taruh. Cuma kita tidak tahu kenapa Joshua masuk di sini. Mungkin perasaan tidak enak, dia masih kuat, atau yang kita tidak tahu masalah pelecehan, ya kan? Bisa aja saling tidak enak. Pelecehan itu baru tahu kan di Jakarta. Nggak bawa baju.
Tapi ada alasan khusus nggak sih Pak dari Ricky Rizal menerangkan kalau dia akhirnya memilih mendengar suara HT Romer karena cuma terguncang aja atau ada alasan lain? Enggak, dia berharap, dia melihat itu enggak, udah kejadian itu udah terguncang. Jadi dia pengen ada orang lain yang masuk rame-rame ngurus ini. Mungkin ngurus Joshua atau apa. Nah, kenapa dia tidak bisa? Dia kan juga setelah itu kan disuruh untuk menamani Ibu Putri. Jadi sebenarnya harapannya kan dia banyak ajudan di luar. Dia berharap melihat ke dalam. Supaya bukan dia aja yang menyaksikan ini, kejadian ini. Jadi ada bantuan lah, mungkin ngurus Joshua, mungkin apa. Setelah itu kan memang ada yang nguruskan, Sambo menelpon yang lain. Jadi kenapa dia juga tidak melapor ke polisi sekarang? Kan memang sudah, si Sambo sudah memanggil orang, memanggil polisi, memanggil ini, sudah diurus. Pak, penegasan jadi kesimpulan sementara kuasa hukum apakah unsur turut serta yang didakwakan ke Ricky ini? Kami yakin tidak ada unsur turut serta di sini. Kalau misalnya dugaan-dugaan itu wajar, ya kan? Senjata, tapi kan udah di-clear-kan niat itu. Coba kita juga berpikir, kalau dibiarkan, dia tidak melakukan antisipasi. Kalau terjadi, dia berbalik juga. Kita pikirkan, kalau dia tidak amankan senjata, tahu-tahu ada pertengkaran. Terjadi malam itu misalnya. Itu kan bisa sebaliknya kita sampaikan juga. Gitu. Kedua, masalah naik selanjutnya. Dia tidak ada niat apa-apa. Karena dia tidak tahu bahwa Joshua itu mau apa sampai di sana. Jadi baik aja. Ditaruh, dan dia merasa Joshua pasti naik mobil yang itu. Ternyata karena sesuatu hal kita nggak tahu dan dia juga nggak bisa larang Joshua sama dia. Nah kemudian disampaikan di dalam dakwaan seolah-olah itu rangkaian supaya Joshua tidak memegang senjata, supaya memudahkan Joshua supaya tidak bisa melawan. Tidak ada niat seperti itu. Kalau orang sampai ditanya merasa bersalah apa tidak, dan tegas dia menyatakan dia nggak merasa berbuat, kenapa dia harus merasa bersalah? Menyesal iya, karena mungkin dia tidak berdaya, tidak punya kekuatan menghentikan, mencegah, tidak punya kekuatan. Apakah di dalam Undang-Undang 340, 338 pembunuhan berencana dan ada nggak pasal itu? Dia harus menghentikan. Kalau dia harus berbuat sesuatu, kan tidak. Harusnya kalau dia turut serta, dia harus melakukan kegiatan aktif. Misalnya kalau mau menembak dan dia penembakan antara Richard dan Sambo kan dia tidak tahu pertemuan itu. Apa detailnya? Di mana tempatnya? Dia kan tidak tahu. Dia hanya yang dia pahami apa yang disampaikan dia masih belum berpikir sampai sejauh itu. Sehingga makanya dia nggak berani menyampaikan, Richard, tadi Bapak sudah nembak. Karena khawatir terjadi juga salah penafsiran di antara ajudan. Itu yang membuat kita bicara psikologi nih. Kita kembalikan kita sebagai manusia dan pimpinan kita seperti itu gitu. Optimis kalau lolos dari jerat 340. Kenapa? Optimis nanti bacaan dakwa lolos dari 340. Ya, kita kalau berdasarkan fakta persidangan, kalau menurut saya kita yakin harusnya lolos. Jadi jangan karena kebencian, karena kematian Joshua dan Syanur kan juga menyesal dan sedih. Rizal menyatakan sedih kejadian ini dan tidak membayangkan, tidak menyangka, keluar air mata dia. Jadi karena kalau dinyatakan bersalah, karena dia tidak merasa bersalah, dia menyatakan tidak. Mensesalin karena dia tidak punya kemampuan menghentikan. Dia tidak mampu mencegah. Seperti mungkin kalau dalam peradilan HAM ya atau peradilan militer, seorang pimpinan ada anak buah yang melakukan kejahatan, dia nggak cegah, dia kena komando. Nah, dia kan anak buah dan ini pasalnya nggak ada hubungan dengan peradilan HAM militer dan militer. Jadi saya kira saya himbau kepada Jaksa Agung, periksalah fakta-fakta ini. Kalau misalnya sama-sama kita punya keyakinan bahwa Rizal tidak bisa kita nyatakan turut serta karena sudah menolak, tidak ada niat, tidak ada perbuatan dia, ya kami himbau Jaksa Agung sebagai penegak keadilan, sebagai penuntut umum tertinggi, harusnya Jaksa Agung bisa menyampaikan bahwa tuntutannya harus bebas. Jadi tidak perlu pengacara meminta bebas, jaksa pun kalau sudah punya keyakinan juga ya tentunya, kalau sepakat dia bisa menuntut bebas. Dan itu
Tidak harus penuntut umum itu harus menuntut. Tergantung fakta. Banyak kejadian-kejadian sebelum-sebelumnya. Ada pernah beberapa kasus itu bebas. Oke, terima kasih Pak.